Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 10 ya, masih tentang perkembangan sistem periodik unsur. Oke, yuk langsung kita masuk ke pembahasan materinya. Perkembangan sistem periodik unsur ya. Yang pertama ada hukum triade. Oke ya. Kita bahas yang pertama dulu. Hukum triade ya, hukum triade de Bruner. Oke. Nah, ini perkembangan sistem periodik unsur yang pertama kali ya. Oke, kita lihat dari hukum triade. Tri artinya tri artinya 3 ya. Nah, jadi pasti nanti ada hubungannya dengan 3 ya. Apa yang 3-nya di situ? Oke. Sekarang kita lihat apa sih yang dinyatakan dalam hukum triade ya. Menurut de Bruner, pengelompokan unsur-unsur ya. Pengelompokan unsur-unsur ya yang mempunyai sifat ya kimia yang sama, sifat kimia yang sama berdasarkan kenaikan massa atomnya. Berdasarkan kenaikan massa atomnya. Massa atomnya. Oke. Nah, di sini ada triade ya. Jadi dalam triade atau tri itu 3 unsur. Oke, itu patokannya ya. Jadi kalau kita tulis di sini dia dalam triade. Oke, ingat tri artinya 3. Jadi kalau dalam triade dalam 3 unsur. Oke. Nah, itu tentang hukum triade. Nah, pernyataan yang selanjutnya unsur yang karena kan ada 3 nih katanya. Ya, jadi ada pernyataan yang kedua ya. Unsur di tengah oke ya. Mempunyai massa atom rata-rata, ya dari massa kedua unsur lainnya. Oke, ingat ya. Dari massa kedua unsur yang lainnya. Tadi kan ada 3 nih, unsur yang lainnya. Oke, nah itu untuk pernyataan dari hukum triade de Bruner. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada 3 buah unsur, kita buat contoh ya. Ada unsur litium ya. Kemudian unsur litium nomor atomnya 3. Unsur natrium nomor atomnya 11. Kemudian ada unsur kalium nomor atomnya 19. Oke. Nah, katanya tadi massa unsur yang di tengah adalah rata-rata dari unsur yang di tepinya atau unsur yang lainnya tadi. Oke. Seandainya jika di soal diketahui massa dari Li 6,9, kemudian kalium 39,4
Nah, berapa massa dari si natriumnya? Oke, jadi massa natriumnya rata-rata dari unsur yang di tepinya. Oke, jadi kalau kita cari massa natrium ya, rata-rata berarti 6,9 ditambah 39,4. Yang namanya rata-rata kita bagi banyak datanya. Karena datanya ada 2, kita bagi dengan 2. Oke. Jadi 6,9 ditambah dengan 39,4, 46. 46 dibagi dengan 2. Nah, sehingga massanya menjadi 23. Oke, nah jadi massa dari natrium yang kita cari adalah 23. Oke, paham nggak sampai di sini? Oke, paham ya, itu pernyataan dari hukum triade de Bruner. Nah, ternyata hukum triade de Bruner dia punya kelemahan. Nah, apa nih kelemahannya? Oke, kita lihat kelemahan dari teori atom dari hukum triade de Bruner. Oke ya. Kelemahannya banyak unsur yang mempunyai sifat yang mirip. Nah, jadi itu ya kelemahannya. Banyak unsur yang sifatnya mirip. Nah, yang sifatnya mirip, tapi jumlahnya lebih dari 3. Oke ya, tapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, sehingga kita tidak bisa menggunakan hukum triade de Bruner. Oke, paham ya? Oke, sekarang coba kita lihat perkembangan sistem periodik yang kedua, ada hukum oktav. Nah, yang kedua, hukum oktav Newland. Nah, ya, masuk ke hukum oktav. Hukum oktav. Oktav artinya berapa? Coba. Oktav artinya 8. Nah, pasti ada hubungannya nanti dengan angka 8, ya. Oleh Newland. John Newland ya. Newland. Nah. Oke. Nah, apa kata hukum oktav Newland? Pengelompokan unsur berdasarkan massa atom. Ya, jadi ingat ini pengelompokan unsur berdasarkan massa atom. Berdasarkan massa atom. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, unsur-unsur disusun dalam kelompok berisi 7 unsur nanti. Oke. Unsur-unsur disusun ya dalam kelompok akan berisi 7 unsur ya. Berisi 7 unsur. Nah, oke ya. Yang artinya nanti sifat unsur yang ke-8 ya. Sifat unsur yang ke-8 ya akan sama. Nah, akan sama dengan unsur yang pertama. Dengan unsur ke-1. Nah, itu artinya oktav tadi ternyata ada hubungannya dengan unsur yang ke-8.
Sebaliknya nanti, seterusnya nanti, sifat unsur yang ke-9 ya, ke-9 akan sama dengan unsur yang ke-2. Nah, ke-10 akan sama dengan unsur yang ke-3 dan seterusnya. Oke, paham gak nih? Ya. Nah, sekarang sebagai contoh, misalkan kita buat ada unsur, kita coba ambil contoh unsur Li ya. Ada litium, kemudian berilium, boron, karbon, ya, nitrogen, oksigen, dan fluorin. Oke, ini udah 7. Oke, sekarang sifat ke-8-nya nanti akan berulang. Natrium misalkan kita buat ke bawah nih. Ada natrium. Nah, oke, kalau kita hitung, ini kan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata natrium adalah unsur ke-8. Jadi unsur ke-8 itu akan balik lagi ke nomor 1. Karena sifatnya akan berulang. Nah, jadi nanti sifat litium dan natrium ini akan dianggap sama berdasarkan hukum oktav. Ya. Oke, selanjutnya. Unsur yang kedua akan mirip dengan unsur yang ke-9. Misalkan ada magnesium nih, seterusnya magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, dan klorin. Nah, oke ya. Jadi ini 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, itu adalah pernyataan dari hukum oktav Newland. Nah, oke, paham ya? Oke, ternyata hukum oktav Newland juga punya kelemahan. Nah, oke, kita lihat kelemahannya. Kelemahan dari oktav Newland, kelemahannya ya. Oke, ternyata kelemahan dari oktav Newland tidak berlaku untuk unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang besar. Oke, jadi dia tidak berlaku ya untuk unsur yang mempunyai nomor atom yang besar, yang mempunyai nomor atom besar. Nah, jadi inilah kelemahan dari teori oktav Newland ya. Dia tidak berlaku untuk unsur yang mempunyai nomor atom yang besar. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lihat untuk teori perkembangan sistem periodik unsur yang ketiga. Ada hukum Mendeleev dan Mayer. Oke, yang ketiga ya. Nah, teori hukum Mendeleev dan Mayer. Hukum Mendeleev dan Mayer. Oke ya. Atau ini sering dikenal juga dengan Mendeleev, ini pakai V ya, dengan istilah susunan berkala. Susunan berkala. Nah, oke. Sekarang coba kita lihat pernyataan dari Mendeleev dan Mayer. Pernyataan pertama ya. Unsur disusun dalam sebuah tabel. Ya, unsur disusun dalam tabel. Nah, ya. Kemudian unsur dengan sifat yang sama, ya. Unsur dengan sifat yang sama. Oke. Diletakkan dalam satu kolom. Nah, diletakkan
dalam satu kolom, ya. Dan dari atas ke bawah, ya, dalam satu kolom disusun dari atas ke bawah. Nah, oke. Kalau Meyer, dia lebih cenderung ke dalam sifat fisika. Meyer, sifat fisiknya. Nah, sedangkan Mendeleev ini sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia dan sifat fisika. Sifat fisiknya. Nah, oke ya. Kemudian, sifat unsur merupakan fungsi periode masa atomnya. Ya, jadi sifat unsur merupakan fungsi periode masa atomnya. Ya, masa atomnya. Oke, ya. Dalam tabel nanti akan terdapat 8 golongan. Ya, ingat, dalam tabel terdapat 8 golongan. Terdapat 8 golongan. Ya. Yang lajur vertikal. Oke, kita ingat ya kemarin lajur vertikal ini untuk golongan, ya. Dan 7 periode. Ya, 7 periode yang lajur horizontal. Lajur horizontal. Oke. Nah, ini kalau untuk hukum dari Mendeleev dan Meyer. Oke, yang terakhir, perkembangan sistem periodik unsur yang keempat berdasarkan, ya, sistem periodik modern. Ya, sistem periodik modern. Nah, sistem periodik modern atau sering dikenal dengan istilahnya sistem periodik panjang. Nah, ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Moseley, ya. Moseley. Oke. Nah, dari pernyataan sistem periodik modern, ya, unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Oke, ingat ya. Jadi unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kenaikan nomor atomnya. Oke, ya. Yang kedua, unsur dengan elektron valensi yang sama, ya, unsur dengan elektron valensi yang sama diletakkan dalam satu golongan. Oke, ya. Sedangkan unsur yang mempunyai kulit yang sama dan unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama diletakkan dalam satu periode. Oke, ya.
Kemudian unsur sistem periodik menurut sistem periodik modern, ya, sifat logam ke arah kiri, sifat non logam ke arah kanan, yang cenderungnya ya. Jadi sifat logam ini cenderung ke arah kiri, cenderung ke arah kiri. Nah, oke. Kemudian untuk sifat non logamnya, sifat non logam ini cenderung ke arah kanan, cenderung ke arah kanan. Nah, ingat, kalau untuk unsur logam dia akan melepas elektron, kalau untuk unsur non logam akan menangkap. Oke ya. Nah, menurut sistem periodik modern, ya, terdapat dua jenis golongan. Oke ya, nanti di sini akan terdapat dua jenis golongan. Nah, ya, yaitu golongan utama. Oke, yaitu, oke, kita lihat ya golongannya apa aja. Golongan utama, ingat, golongan utama ini golongannya 1A sampai ke 8A. Ya, 1A sampai ke 8A. Oke, ini untuk golongan utama. Dan golongan transisi, ya, golongan transisi. Nah, untuk golongan transisi sama, dia dari golongan 1B sampai ke golongan 8B. Nah, oke. Inilah pernyataan sistem periodik, ya, menurut sistem periodik modern. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini nanti, ya, kalau kita dalam satu lajur vertikal, ya. Oke, ingat, kalau untuk lajur vertikal, maka dia disebut dengan apa? Kalau vertikal. Ya, itu masih termasuk ke dalam pernyataan hukum Mendeleyev tadi ya. Kalau vertikal dia golongan, kalau horizontal periode. Oke. Oke ya, jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.